Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pengembangan model pembelajaran secara digital, di sini bagaimana kita bisa mengintegrasikan konten pembelajaran secara digital itu pertama menjadi learning design atau desain pembelajaran. Bapak Ibu kan pasti diminta membuat suatu perangkat pembelajaran ya. Saya juga dulunya sebelum jadi dosen saya juga di SMA kebetulan guru. Jadi kita diminta mempersiapkan mungkin setiap semester ya atau setiap pergantian kurikulum kita diminta mempersiapkan suatu perangkat pembelajaran di mana di dalamnya itu banyak sekali item-item misalnya kurikulum, silabus, RPP sampai nanti evaluasi pembelajaran kan gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana kita mendesain pembelajaran di situ. Kemudian kita membuat instruksinya bagaimana siswa dan guru menyampaikan materi tersebut ya sampai dalam tahap evaluasi. Sekarang kita kan dipaksa menggunakan suatu digital content nih. Karena memang pertemuan tatap muka tidak bisa berjalan maksimal dalam 1 tahun terakhir lebih ini ya. Sebelumnya kan kita mengenal media-media online ya, learning icon ini Bapak Ibu ya, seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom yang sekarang kita pakai ya, kemudian YouTube dan Google Classroom dan sebagainya ya. Ini tapi memang top 5 ini yang sangat banyak sekali digunakan sebagai media pembelajaran online ya, atau koneksi internet yang dibutuhkan, walaupun mungkin ada beberapa yang sifatnya download atau kemudian kita menjadi offline. Tapi yang jelas ini membutuhkan suatu jaringan. Kemudian Zoom yang sangat familiar dan populer ya di kalangan kita karena memang tampilannya user friendly mudah ya sebenarnya digunakan oleh orang awam walaupun dia tidak ada background IT ya, tapi cepat sekali kita belajar. Kemudian Google Meet dimiliki oleh Google dan asal kita punya akun Gmail kita bisa langsung ya menggunakannya meng-create meeting kan Bapak Ibu mungkin familiar lah ya. Kemudian konten-kontennya apa saja nih yang diminta dalam e-learning Bapak Ibu. Jadi ini konten utamanya pertama nanti saya tunjukkan ya contohnya konten e-learningnya misalnya learning guide itu apa. Kemudian learning video kita juga disuruh syuting Bapak Ibu. Jadi dosen itu diminta syuting untuk menyampaikan materi yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan kemudian di-share ke mahasiswa Bapak Ibu. Karena kenapa kita menggunakan media video dengan performernya itu dosen yang bersangkutan? Karena kalau kita hanya melihat YouTube, kalau mahasiswanya lihat YouTube yang perform bukan dosennya kan, mohon maaf, kadang mahasiswa kurang tertarik dan mungkin akhirnya mahasiswa jadi seolah-olah tidak ada motivasi kalau ini dosennya punya kualitas performance yang bagus dalam mengajar walaupun mungkin sifatnya secara satu arah ya karena ini video. Jadi memang betul kita dipaksa betul Bapak Ibu dan ini kewajibannya. Kemudian juga dosen membuat suatu materi yang sifatnya nanti diberikan atau di-share ke mahasiswa yang sifatnya seperti slide PowerPoint Bapak Ibu. Materi-materi yang disampaikan secara virtual video maupun online itu ada lecture note-nya. Jadi nanti slide-slide-nya itu dikasihkan ke mereka selain referensi buku atau jurnal. Jadi mahasiswa punya rangkuman lah, lecture note itu seperti rangkuman materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi dosen pada saat menyampaikan materi online juga memunculkan lecture note-nya. Jadi mahasiswa bisa mencatat beberapa hal atau poin-poin yang ditambahkan. Selain itu, juga selalu dalam setiap pertemuan itu ada quiz review Bapak Ibu. Quiz review itu maksudnya apa? Penyampaian yang sudah dilakukan oleh dosen itu harus direview oleh mahasiswa. Setelah perkuliahan berakhir, itu mereka harus mengerjakan quiz yang sifatnya mereka mengerjakan kuis tersebut, formatnya bisa multiple choice, matching, jodohkan, essay, atau fill in the short, mengisi pendek ya, bisa true or false kayak gitu, dan itu bisa dijadikan status attendance, kehadiran atau presensi. Jadi mungkin di online ada keputus jaringan. Nah, jadi mahasiswa kan ada recordnya ya, waktu kita menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Nanti online pertemuan seperti ini kita share ke mahasiswa, itu bisa diupload di akun YouTube dosen. Kalau saya juga punya akun YouTube Bapak Ibu. Pertemuan online yang sudah saya lakukan, saya upload atau saya upload video performance saya di YouTube dan mereka bisa melihat kapanpun ya. Jadi feedback lah ya supaya mereview. Mengerjakan kuis, mereka mungkin kan lupa tadi sesi yang mana, mereka bisa memutar video penjelasan atau lihat lecture note ya, catatan-catatan untuk menjawab kuis review. Dan itu harus ada nilai minimal. Mereka harus mengerjakan berapa soal dengan
maksimal kesalahan tertentu. Itu memotivasi anak sekali untuk tetap mereka fokus dalam konten pembelajaran walaupun dilaksanakan secara distance learning atau jarak jauh. Kita juga bantu mereka dengan beberapa external link sources. Jadi materi yang kita sampaikan itu kita harus cari referensi linknya Bapak Ibu. Tapi mohon diperhatikan, link atau alamat website itu harus yang official Bapak Ibu. Jangan mengambil link source-nya itu dari blogs atau yang sifatnya itu tidak official ya. Kalau bisa mengambil link source-nya yaitu dari suatu institusi. Gitu juga external link-nya juga bisa dalam konteks YouTube Bapak Ibu. Link YouTube itu pun harus mencari akun YouTube yang official Bapak Ibu. Kemudian ada penugasan, itu sifatnya ya kayak semacam PR ya yang diberikan ke mahasiswa. Dan discussion forum. Tapi ini sifatnya bisa dilaksanakan juga tidak di LMS, tapi kita tetap sediakan, tapi kita biasanya discussion forumnya langsung di WhatsApp karena lebih cepat ya eksekusinya ya, atau langsung mereka ke dosen yang bersangkutan. Jadi di kami pun nomor WhatsApp atau sekarang lagi tren Telegram ya, itu harus di-share ke mahasiswa. Jadi anak-anak ketika ada suatu kendala, misalnya Pak saya kemarin masuk, kenapa kok di Alpha itu seringnya kayak gitu, Pak saya kemarin misalnya miss kuisnya kok saya salah ya Pak, mungkin Bapak yang salah soal atau apa, itu discussion forumnya itu sangat berarti ya dan sangat membantu. Itu seperti baik Bapak Ibu, saya tunjukkan tampilan untuk kontennya ya, munculkan tampilan LMS di kami Bapak ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita kan konteksnya ada semacam learning guide. Jadi di sini pertama identitas mata kuliah dulu Bapak Ibu, nanti identitas mata pelajaran ya kalau di lingkungan sekolah ya, nama pelajarannya apa, dan ini kodenya kalau di kami kan ada kode mata kuliah ya Bapak. Ini kode kelas, ini kode mata kuliah ya, dan ini kode dosen. Nah, tapi dibuat per kelas Bapak Ibu. Ada contohnya D3SI 4301. Kita kebetulan ini angkatan, kalau tidak salah angkatan 2019 kelas 01. Kita ada 4 kelas. Isinya sama, tetapi di dalamnya kan ada daftar nama mahasiswa per kelas itu Bapak Ibu. Jadi itu untuk bermanfaat untuk mengolah nilai kuis. Nah, ini learning guide-nya. Kode mata kuliah atau mata pelajaran, kita ada namanya Bapak Ibu. Identitasnya, ya misalnya prodinya ini, fakultas ini, kode nama mata kuliah, semesternya untuk semester kapan, ganjil atau genap, timnya siapa. Nah, biasanya kan dalam mengajar kita ada tim ya Bapak Ibu ya. Misalnya kelas 7, guru bahasa Inggrisnya untuk kelas 7 ada berapa? Ketuanya siapa, timnya siapa. Ini jumlah pokok bahasan Bapak Ibu yang penting. Ada berapa pokok bahasan untuk mata pelajaran itu yang disampaikan dalam satu semester. Lihat, jadi di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat di situ ada topik 1 sampai topik, maaf ini salah ya. Ini harusnya 12. Nah, di sini ada topik 1 sampai 12 Bapak Ibu. Jadi jumlah pokok bahasan itu sesuai di sini, nanti kita klik karena ini deskripsi mata kuliahnya. Nah, ini yang perlu dijelaskan di dalam perangkat pembelajaran kurikulum kalau tidak salah ya. Profilnya apa saja nih profil mata kuliahnya? Mata pelajaran ini mempelajari tentang apa dan sebagainya, kemudian relevansinya, tapi ini untuk level kampus ya, mungkin tidak terlalu sesuai. Kemudian intinya seperti ini, target siswa untuk menguasai dalam mata pelajaran ABC. Mereka mampu apa? Nah, ini kan ada ya di dalam target kurikulum maupun silabus ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan kebetulan bahasa Inggris kan pakainya kan konteks dalam kognitif, afektif, dan psikomotor ya kalau tidak salah ya. Nah, itu dirancang saja. Mereka pakai teori taksonomi Bloom misalnya, Bapak Ibu menguasai itu, lihat mereka targetnya menguasai apa saja ya. Di sini tulis semuanya, ini kebetulan banyak targetnya Bapak Ibu di pelajaran mata kuliah ini. Tapi dibagi berapa pokok bahasan. Nah, tadi sekitar 12 ya. Ini 4 pertemuan pertama 4 topik, 4 pertemuan berikutnya 4 topik juga jadi 8, dan 4 topik berikutnya di pertemuan 3 menjadi 12 topik. Maka di-create saja Bapak Ibu, nanti ada berapa pokok bahasan, misalnya 6, dibuat 3 untuk PTS, 3 untuk PAS. Boleh. Nah, kemudian di sini kasih referensi, ini mungkin ya, buku-buku atau jurnal yang diperlukan. Nah, setelah itu lagi ini kita masuk ke lecture note atau topik-topik dalam pokok bahasan yang di sini. Misalnya topik 1 minggu pertama, topiknya tentang apa, targetnya tadi yang seperti di atas, tinggal dipindahkan ke sini, target masing-masing, kemudian subtopiknya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang isinya ada assignment, tugas,
forum discussions atau discussion forum, lecture note di sini, kemudian eksternal link-nya. Itu ketika mahasiswa mengklik di sini, mereka langsung dapat kuisnya. Nah, misalnya saya contohnya klik kuis gitu, kuis topik 1, ya, nanti akan langsung muncul seperti ini. Ya, mereka hanya diberi kesempatan 1 kali, ya, 1 kali percobaan. Jadi kalau 2 kali gagal, kemudian ditutup. Kita setting bisa dikerjakan mulai jam berapa sampai jam berapa. Ya, kita settingnya waktunya berapa menit dalam mengerjakan soal itu. Nah, ini jumlah mahasiswa yang sudah mengerjakan. Jadi semua data ini jelas. Ketika klik ini nilainya mahasiswa itu muncul. Si A, si B, si C ini Bapak Ibu. Nah, ini muncul. Jadi ini memudahkan ya kita merekapitulasi nilai tugas, terutama Bapak Ibu. Kan kalau kita jadi guru, mohon maaf ya, kita kan sangat direpoti dengan administrasi ya. Nah, ini intinya memudahkan saja. Biasanya di sekolah kan kita menggunakan GAFE ya, Google Application for Education ya. Nah, itu boleh menggunakan itu, sebenarnya ini turunan dari situ, GAFE itu. Tapi memang ini dibuat lebih user friendly. Mahasiswa ngeklik materi-materi ini file, ketika diklik mereka langsung bisa mendownload ini Bapak Ibu. Nah, ini kan muncul ya, download materi slide yang disampaikan dosen. Jadi ketika mereka membuka, ya sudah, ini muncul materinya Bapak Ibu. Nah, ini materinya bisa didownload oleh mahasiswa, jadi mereka bisa belajar kapanpun. Saya jelaskan mengenai apa itu deskripsi mata kuliahnya. Nanti tentukan saja topiknya atau pokok bahasanya ada berapa. Kemudian ini kalau video ya Bapak Ibu, kalau memang kita mau buat video nggak usah lama-lama, durasinya 5-7 menit ya. Kemudian jenis videonya boleh kita menggunakan misalnya malu tampil ya, kita boleh menggunakan animasi yang sifatnya mungkin kita tapi dibuat kartun gitu, nggak apa-apa. Tapi ini sih cost juga lah ya. Tapi ini kalau sederhana saja kita syuting kayak guru-guru TK PAUD itu kreatif ya. Kemudian ini ya lecture note tadi ya saya sudah katakan. Ini seperti ini file-filenya. Ini quiz reviewnya. Bapak Ibu kalau membuat review quiz itu bisa menggunakan banyak ini loh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Kahoot ya mungkin ya, atau yang sifatnya online ya. Tapi bisa disetting menjadi assignment juga. Kalau saya sekarang lagi suka menggunakan quizzes.com Bapak Ibu. Quizzes.com karena nilai-nilai quiz online yang dikerjakan Mas saya itu terekap dengan baik ya, sampai akurasi skor dan jawaban benar salahnya itu langsung bisa kita download dalam bentuk format Excel. Jadi itu sangat membantu kami untuk merekap nilai akhir ya di KHS, kalau kita itu kartu hasil studi. Ini external link-nya, nah itu tadi yang saya sampaikan harus official ya, seperti itu. Ini penugasannya ya, terserah nanti mereka buat apa yang sifatnya soft copy file ya, seperti itu. Nah, ini diskusinya.